mengajar saya mengajar atau memulai karir saya sebagai guru bahasa Inggris sejak tahun 2008, jadi kira-kira hampir 13 tahun. Kemudian untuk level yang saya ajarkan adalah dari TK hingga orang dewasa, dan dari TK sampai orang dewasa tersebut memiliki karakter yang berbeda. Jadi saya mendapatkan tantangan tersendiri dalam mengajar dari TK sampai siswa yang dewasa. Siswa yang sukses dalam belajar bahasa Inggris adalah siswa yang satu memiliki kemauan yang tinggi, dan kemauan yang tinggi itu bisa dibuktikan dengan cara dia misalkan mengikuti kelas, tidak pernah absen, kemudian selalu datang ke kelas on time, ataupun jika mengikuti kelas online harus join Zoom lebih awal, kemudian selalu mengerjakan tugas-tugasnya dengan benar. Lalu ketika mengalami kesulitan, itu tidak akan takut untuk bertanya terhadap gurunya karena rasa ingin tahu dia itu lebih tinggi. Itu adalah ciri-ciri siswa yang kedepannya akan menjadi sukses. Hal-hal yang harus dihindari seorang siswa jika ingin sukses, yang pertama adalah tidak boleh pesimis. Karena saya jumpai ada beberapa siswa yang sudah mematok dirinya bahwa saya tidak bisa, Miss, ya. Padahal kata saya tidak bisa itu justru malah menghalangi dia untuk meraih kesuksesan dia. Jadi yang pertama, dia harus optimis bahwa kenapa yang lainnya bisa, kenapa saya tidak. Jadi dia harus memotivasi diri sendiri bahwa dia pasti bisa. Kemudian hal-hal lain yang harus dihindari adalah rasa malas. Kalau memang mau bisa, tentu harus menghindari yang namanya rasa malas. Jadi diri sendiri itu harus dipaksa untuk rajin belajar, ya, kalau memang mau menghasilkan atau mendapatkan hasil yang terbaik, terutama dalam belajar bahasa Inggris. Bagi siswa yang tidak tahu dia mau mulai bahasa Inggrisnya dari mana, tentunya kita akan perkenalkan terlebih dahulu bahasa Inggris yang dasar-dasar. Kemudian step by step ke level-level berikutnya, dan dari situ dia akan mulai tertanam rasa ingin tahu, ataupun akan lahir rasa ketertarikan terhadap bahasa Inggris itu sendiri. Dan yang paling utama adalah orang yang bersangkutan harus memotivasi diri sendiri untuk mau tahu. Ada salah satu siswa di kelas saya yang menginspirasi saya. Sebenarnya kalau dilihat dari akademisnya memang belum bisa dikatakan sukses karena nilainya juga belum bagus. Hanya saja yang bisa saya pelajari dari siswa tersebut adalah keinginan dia untuk bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, untuk tetap aktif. Jadi selalu ikut kursus dan juga ingin selalu belajar. Dia tidak merasa minder meskipun dia berbeda. Kemudian meskipun dia tidak bisa, dia juga tidak minder. Jadi selama kursus itu dari awal sampai akhir itu selalu ceria, tidak pernah yang namanya sedih atau kesel atau capek atau bagaimana. Dan setiap apapun yang saya ucapkan, saya ajari itu ditirukan, walaupun hasilnya belum bisa dikatakan sukses. Ketika libur, tentu saja saya kangen untuk mengajar lagi, terutama mengajar anak-anak, karena keceriaan anak-anak itu benar-benar membangun atmosfer di dalam kelas. Jadi
ketika kita merasa oke, karena memang seorang guru kan harus profesional. Misalkan kita memiliki masalah apapun di kelas juga harus tetap terlihat ceria, gitu, terlihat bahagia. Nah, dengan adanya anak-anak tersebut, dengan adanya keceriaan anak-anak tersebut, itu secara otomatis juga akan menarik kita ke dalam dunia mereka. Jadi itu juga membuat kita ceria. Bagi orang tua yang masih bingung apakah akan memasukkan anaknya, anandanya ke Kampung Inggris Semarang atau tidak, jangan ragu-ragu, karena di sini tidak hanya belajar yang diajarkan, namun juga akidah. Kemudian siswa juga belajar have fun di sini. Selain belajar juga kita bermain di kelas, khususnya untuk offline. Kemudian untuk materi pun kita sampaikan dengan benar, dan tesnya pun sesuai dengan apa yang pernah kita atau gurunya yang sesuai yang gurunya ajarkan. Jadi tidak seperti yang di sekolah-sekolah lain sudah belajar dari A sampai Z, ternyata kemudian yang keluar hanya yang M atau N. Jadi kalau yang di Kampung Inggris yang diteskan ya sesuai dengan apa yang pernah kita ajarkan.